Ya, Prof, kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia ini terus meningkat drastis. Bahkan angkanya menakutkan. Dari sekitar 200 anak yang terkena, 206 anak yang terkena, 99 anak meninggal dunia. Apakah kondisi ini sudah bisa dikatakan darurat? Yang pertama kalau soal angka, angka itu akan tergantung dari penemuan kasus atau laporan kasus. Jadi tadi kita lihat Jakarta dilaporkan kasusnya paling banyak, bisa memang karena kasusnya paling banyak, tapi bukan tidak mungkin karena laporannya memang terkumpul dari Jakarta. Itu satu. Yang kedua, peningkatan kasus angka yang terjadi jelas sangat tinggi tahun-tahun lalu, tidak pernah ada setinggi ini, sehingga jelas sesuatu yang sangat serius. Dan yang ketiga, bagaimanapun juga, 99 anak meninggal dunia dan ada 200 kasus gagal ginjal akut dalam kurun waktu saat ini, tentu hal yang sangat serius dan perlu ditangani secara betul-betul karena all out agar kita tahu apa penyebabnya dan kemudian penanganannya sesuai dengan penyebab yang ditemukan nantinya. Ya, Prof, hasil penelusuran dari Kemenkes, 99 anak yang meninggal tersebut diketahui mengkonsumsi obat cair yang mengandung etilen glikol, senyawa etilen glikol dan juga dietilen glikol yang jika dikonsumsi oleh anak-anak sebenarnya apa akibatnya dan mengapa kemudian bisa mengakibatkan gagal ginjal akut dan berujung pada kehilangan nyawa? Yang pertama saya tidak tahu pasti apakah betul sudah ditemukan pasti pada 99 anak itu dengan etilen glikolnya. Tapi yang jelas memang etilen glikol dan dietilen glikol itu sudah dilaporkan berkali-kali di beberapa negara. Saya lama pernah tinggal di India sudah beberapa kali dilaporkan, di Nigeria sudah pernah dilaporkan, memang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada anak terutama sampai ke gagal ginjal. Dan untuk kasus yang terakhir sebelum ini kan yang banyak dibicarakan oleh Gambia ya, itu juga yang menjadi katakanlah pemicu sehingga orang memikirkan ke arah dietilen glikol. Kasus yang di Gambia itu kemudian pada bulan September dilaporkan oleh pemerintah Gambia ke WHO dan pada tanggal 5 Oktober 2022 WHO sudah mengeluarkan 4 obat yang di Gambia itu yang mempunyai kadar etilen glikol dan dietilen glikol yang jumlahnya besar ya unexpectable amount, jumlahnya besar, kadarnya tinggi dan itu diduga berhubungan dengan kejadian kematian di Gambia. Kemudian itu tanggal 5 Oktober dan kemudian seminggu sesudahnya 13 Oktober WHO sudah menyurati pemerintah India yang sekarang sedang membuat tim untuk mencari lebih lanjut bagaimana masalahnya. Bahwa etilen glikol dan etilen glikol menimbulkan gangguan pada berbagai organ tubuh itu sudah lama diketahui, baik gangguan demam seperti yang kita alami dilaporkan di Indonesia maupun gangguan kesadaran maupun juga gangguan abdominal, maksud saya pencernaan, sakit perut, diare, sampai yang lanjut adalah kalau ada gangguan dalam jumlah urin yang dikeluarkan yang berujung kepada gagal ginjal akut seperti yang terjadi pada anak-anak kita yang 99 atau yang 200 tadi 206 206 kalau saya kasus tidak salah. ini. Ya, ya. Prof, banyak banyak kemudian para orang tua yang bertanya, mengapa kejadiannya saat ini? Obat-obat yang beredar ini juga sudah dikonsumsi mungkin bertahun-tahun. Apa yang membedakan obat yang sempat dikonsumsi mungkin oleh kakak-kakak mereka atau mungkin anak yang lebih tua, tapi sekarang justru terjadi dan menjadi kasus yang sangat serius? Ya, jadi yang kita mesti ketahui, saya kira pernyataan Menteri, pernyataan Badan POM jelas bahwa sebenarnya penyebab pasti belum diketahui. Yang sudah diketahui adalah ada sejumlah kasus yang sakit dan kemudian meninggal dunia karena gagal ginjal akut. Kemudian karena ada laporan di berbagai negara soal sirup etilen yang mengandung etilen glikol dan etilen glikol, kemudian itu dicari. Dan waktu mencari itu sebelum menemukan konten yang kandungan yang jelas, kita tahu Kementerian Kesehatan kemudian melarang semua, bukan melarang, menganjurkan untuk tidak menggunakan semua sirup. Itu adalah Iya. bentuk kewaspadaan. Tapi tentu sulit kalau tidak semua ya, karena itu hari ini Badan POM sudah lebih maju lagi menyebutkan 5 merek. Tetapi dalam edaran Badan POM juga tetap disebutkan ini belum tentu berhubungan langsung dengan kejadian gagal ginjal akut. Karena masih mungkin ada sebab yang lain, disebut ada virus, ada leptospira, macam-macam ya. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah tentu kita sedih mendengar Baik. situasi yang seperti ini, tapi masyarakat juga perlu tahu bahwa memang penyebab yang pasti belum sepenuhnya diketahui. Jadi upaya yang karena tadi yang kita tanya apa yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah adalah tolonglah agar segera melakukan upaya maksimal untuk mencari penyebab yang pasti. Kalau penyebab pasti Baik. yang sudah jelas, maka kemudian penanggulangannya tentu akan lebih terarah. Bahwa kalau Baik. etilen glikol
ada 5 produk itu melebihi batas batas normal, tentu memang harus ditarik, jelas, ya. Tapi sebenarnya penyebab pastinya apa kejadian ini, dan kemudian langkah berikutnya sesuai dengan apa penyebab pasti. Baik, Prof terakhir, apa yang harus dilakukan jika ternyata ada orang tua yang sudah meminumkan 5 merek yang kemudian dirilis, sementara kita tahu di musim hujan seperti ini, flu dan demam mudah sekali untuk menyerang anak-anak. Apa saran dari Anda? Sebelum apa yang harus dilakukan oleh orang anak yang sudah minum, seperti banyak disampaikan juga, memang sebaiknya kalau ada demam, bukan sebaiknya, kalau ada demam pemecahannya belum tentu harus minum obat. Kalau ada demam pemecahannya bisa dengan minum air yang banyak, menggunakan termos, maksud saya kompres termos, Iya, itu cara-cara yang baik untuk menurunkan demam. Belum tentu harus minum obat. Itu satu. Yang kedua, tentang obat yang sudah terminum oleh para orang tua, para anak-anak itu, saya kira orang tua sekarang karena obatnya sudah terminum, mengawasi anak-anak itu apakah ada gangguan-gangguan yang seperti banyak disebutkan sudah di media. Dan kalau ada gangguan karena itu, jangan ditunggu lagi, segeralah berkonsultasi ke petugas kesehatan terdekat. Belum tentu ada gagal ginjal akut, belum tentu sama dengan situasi sekarang, iya. tapi kalau anjuran saya, kalau memang ada gejala-gejala demam atau sakit perut, apalagi kalau ada gangguan jumlah urin, segera berkonsultasi pada petugas kesehatan terdekat. Segera, Baik, jangan jangan tunggu lagi supaya jangan mereka menunda bisa lagi. mengambil analisa yang lebih jelas. Baik.